Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahin nabi wal ali wa sahbi. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Okta selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya dan bapak-bapak yang ada di hadapan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat taufik, nikmat hidayah. Nikmat kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini sebagai hamba Allah lalai lupa akan nikmat Islam sama iman, Pak. Padahal kita ini dilahirkan oleh ibu kita ke muka bumi ini tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan sebagai orang yang mukmin dan muslim. Tapi dengan kita dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan mukmin dan muslim, maka itulah nikmat yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada kita. Karena dengan iman dan Islam kita bakal selamat nanti di hari kiamat kelak. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shalawat beserta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara kita pada hari ini adalah halal bihalal ataupun silaturrahim. Halal bihalal itu dari bahasa Arab. Halal itu sudah jadi bahasa Indonesia juga. Artinya halal. Apa sih halal itu artinya, Pak? Aduh halal, aduh haram. Kalau halal boleh, kalau haram terlarang. Jadi ibarat kata halal bihalal ini mulai dilakukan tradisinya oleh sepuh-sepuh kita terdahulu. Yang mana ketika Ramadan makan minum itu haram, setelahnya halal. Ketika bulan suci Ramadan berhubungan suami istri haram, setelahnya halal. Kecuali di malam hari tidak apa-apa. Kalau siang Ramadan jangan begawi dulu. Kalau nak begawi malam. Tapi setelah bulan suci Ramadan masuk bulan Syawal ini seluruhnya yang diharamkan Allah menjadi halal. Nah itulah fungsinya kita melakukan acara seperti ini halal bihalal. Dan juga sesama umat Islam, sesama saudara kita, hablum minan nas wa hablum minallah, kita harus minta halal sama saudara-saudara kita, Pak, Bu. Mungkin di antara kita ada silaf, kesalahan, salah-salah kata, salah omongan, ada yang tersinggung, maka di bulan inilah kita harus banyak-banyak minta maaf, minta ridho, silaturahim. Jangan tangan nyobe yang berjabat tangan, tapi hatinya juga berjabat tangan. Terkadang kita nih, Masya Allah, Pak, Bu, pas ketemu senyum-senyum, salaman. Tadi di belakangnya kakek mulai ngomongnya lagi, ya dia tuh, cek ini, cek itu. Nah ini sama tidak menggugurkan dosa.
Jadi kata Nabi, seorang muslim jikalau berjumpa, bertemu, entah itu muslim ataupun muslimah, kemudian dia berjabat tangan, dengan syarat jabat tangan yang tadi itu hatinya plong, ridho, tidak nyimpen kebencian, kedengkian, maka dosa di antara dua ini berguguran selayaknya daun yang berguguran di musim semi. Nampak kalau dosa-dosa di antara keduanya. Tapi kalau kita salaman, senyum, hatinya masih ganjel, maka dosa di antara keduanya tidak gugur. Jadi kakek habis acara ini, Pak, tidak apa-apa kita salaman. Salaman ibu-ibu, cuma salamannya sesuai dengan syariat. Bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Salaman dengan hati yang plong, minta maaf kalau aku ada salah, selesai. Karena urusan sama manusia ini berat, Pak, Bu. Kalau kita urusan sama Allah, mudah kita minta maaf sama Allah. Tapi kalau urusan sama manusia, kalau manusia tadi tidak galak maafkan, Allah pun tidak baca ngampuni dosa kita. Makanya termasuk dosa terbesar yang dianggap dosa kecil sama kita ini dosa apa? Dosa ngerasani wong. Tahu ngerasani wong? Gibah. Gawe siapa ini? Gawe ibu? Ibu tidak. Gawe bapak juga, Bu. Bapak ini jangan diam-diam galak juga ngerasani wong. Jangan kayak ibu-ibu terus yang disalah gawe ini gawenya ibu galak ngerasani wong. Ngerasani wong itu dosa besar yang kita anggap kecil. Ngomongi wong, gibah, ibarat makan daging manusia bangkai. Kita ini masih ditutupi Allah. Seandainya dosa gibah tadi dibukakan Allah, mungkin busuk kalau kita nih ngapa makan bangkai. Tapi Allah tutupi dengan kasih sayangnya, dosa kita tidak dibukakan, tidak ditampakkan. Makanya kita sering saling minta maaf, walaupun kita salah ataupun wong yang salah kita minta maaf duluan. Jadi inti daripada perkumpulan kita pada malam hari ini, siang hari ini adalah biar hati kita ini sama-sama plong. Jangan lagi menyimpan kebencian, iri, dengki, marah ataupun selainnya. Yang pernah bersalah minta maaf, dan juga yang tidak pernah bersalah minta maaf sama yang lain. Tidak nunggu kita salah dulu baru minta maaf. Di zaman Rabi dulu ada salah seorang sahabat masuk ke masjid. Kata Rasulullah SAW, agak ada yang masuk dari pintu itu uang penghuni surga. Masuklah lanang, jenggotnya basah, agak keputih-putihan, dalam keadaan habis berwudu, masuk masjidnya Nabi. Besoknya lagi Nabi ngomong, kakek masuk dari pintu sana uang penghuni surga. Masuk lanang yang kemarin tuh lah, jenggotnya basah, dalam keadaan habis berwudu. Di hari ketiga sama, uji Nabi, kakek masuk dari pintu sana uang penghuni surga. Pas masuk lanang tadi lah. Hari pertama, hari kedua dia tuh lah yang masuk ke masjidnya Nabi, dan juga sudah dicap Nabi sebagai penghuni surga. Sahabat yang lain heran-heran, apa dia amalan wong itu? Sampai Nabi ngasih tahu kalau dia itu penghuni surga. Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Sufyan, meloi dia. Pas dia balik ke rumahnya dipelokinya. Sampai di ke rumahnya dia ajak-ajak bertamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, aku nak bertamu, silahkan. Nah ini kalau orang Arab dulu, Pak, Bu, beda dengan tradisi kita Indonesia. Kalau di Arab dulu tuh kalau ada orang bertamu tidak ditanya nak ngapo. Kakek nunggu 3 hari baru ditanya. Jadi kalau ada yang datang ke rumah kita ini kan biasa kan lain ya. Ada yang datang ke rumah kita, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa cerita? Nah, adalah ke apa? Langsung ditanya tujuannya. Apa dia tujuan ke sini? Tidak, kalau wong dulu ditanya tujuan hajatnya setelah 3 hari. Jadi 3 hari dia nak menginap, nak tetap di rumah, makan minum silahkan. Itu tamu versi wong zaman dahulu. Jadi Abdullah bin Sufyan ini datang ke rumah wong tadi itu bertamu, jadi diizinkan untuk menginap selama 3 hari. Di dalam 3 hari itu diperhatikannya wong tadi itu, apa dia amalan dia nih? Dicingok sholatnya biasa-biasa lah. Diperhatikan lagi puasanya ya cek-cek itulah, tak kata puasa-puasa sunnah. Zikirnya biasa. Tak kata amalan istimewa yang menjadikan dia penghuni surga sesuai dengan perkataan Nabi kita Muhammad SAW.
Akhirnya penasaran dia. Di hari ketiga terakhir sebelum dia nak balik, dia ngomong sama orang tadi, aku nih dengar Nabi ngomong bahwasanya kau itu penghuni syurga, dan aku perhatikan kau tuh dak hati amalan yang hebat nian. Kira-kira apalah rahasianya kau tuh pacak jadi penghuni syurga? Kita nih mungkin pengen Pak jadi penghuni syurga. Kita tidak tahu amalan kita di dunia ini, mungkin ada yang baik, ada yang buruk. Kita tidak tahu kakek akhir kita cak mana, di syurga apa di neraka, kita tidak tahu. Kita tidak dapat jaminan. Lemak sahabat tadi dapat jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini tidak ngerti, masih zong, masih mengkhawatirkan kita ini di syurga apa di neraka, tidak tahu. Akhirnya uang tadi ngomong, aku tidak banyak puasa, tidak banyak sholat, tidak banyak zikir, tapi ada satu amalan yang aku lakukan sebelum nak tidur, seluruh wong yang berbuat salah sama aku maafkan. Nah, ini yang berat. Berat tak kira-kira Pak? Bapak pernah marah sama wong? Ibu pernah mungkin marah sama wong? Tak pacak lagi maaf ke dia, aku lah tak pacak lagi maaf ke dia. Mungkin berat bagi kita, tapi kalau kita mampu menghilangkan rasa amarah, benci, iri, dengki itu dalam hati ini, maka disitulah nur Allah, cahaya Allah akan masuk ke dalam hati kita. Jadi fungsinya kita bermaaf-maafan itu agar kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu Pak manusia biasa, pernah marah. Kita juga manusia biasa, pernah marah. Tidak ada kita nih yang tak pernah marah, tapi marahnya Nabi itu di dalam urusan syariat. Pak, nak nanya Pak, kalau bapak-bapak dianu wong marah tak? Ibu misalnya dikatoi wong marah tak? Manusiawi gitu. Dipukul wong nak balas mukul, dikato wong nak balas ngato, disenggol nak balas senggol. Itu kita manusia. Kalau Nabi tidak, Nabi dizolimi, dikato, diganggu, diem. Tapi kalau sudah itu masuk di kerana syariat, Nabi bertindak, tidak diem lagi. Nah kita tidak baca cek itu melok Nabi, tapi paling tidak kita berusaha meniru Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah lagi di suatu hari lagi berjalan, sorbannya ini ditarik sama wong Badui, ditarik sampai bebekas lehernya merah. Ada sahabat Umar melihat kejadian itu marah, langsung nak cabut pedang, nak nganu wong yang narik sorbannya Nabi tadi. Kata Nabi, tidak usah, biarkanlah, tidak perlu marah. Tapi kalau sudah urusannya syariat Pak, Nabi itu tidak pernah nerima negosiasi lagi, pasti marah, pasti marah. Tapi kalau urusan pribadi Nabi selalu memaafkan. Nah kita sebagai ngaku umat Nabi, cinta Nabi, kalau urusan pribadi Pak, usahakan maafkanlah, usahakan. Seberapapun sulitnya kita untuk memaafkan, kita maafkan. Kalau kita pengen melok di barisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu juga seperti itu. Siapapun yang bersalah sama kita Bu, maafkanlah. Karena kalau kita memaafkan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat ini seakan-akan Allah memberitakan kepada kita ciri-ciri orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang bakal menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang pertama ciri-ciri mereka ini sering-sering beristighfar kepada Allah. Ibu-ibu berapa kali sehari istighfar Bu? Bapak-bapak berapa kali sehari istighfar? Padahal tidak mungkin sehari kita tidak melakukan dosa. Banyak dosa kita nih. Ada yang istighfar 100 kali sehari, minimal 70 kali sehari. Nabi ngomong aku beristighfar 70 kali sehari. Di dalam riwayat lain 100 kali sehari. Pernah tak kita tidak istighfar sehari itu sama sekali? Pernah tak? Kalau pernah berarti kita lalai. Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya masih kalah istighfar. Sombong kita Pak kalau tidak kalah istighfar sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ciri orang yang beriman yang bakal menjadi penghuni surga Allah, mereka senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun, ya Allah aku minta maaf, minta ampun, banyak dosa, ngaku salah sama Allah. Jangan sombong Pak Bu, kita nih galak masih ego, mentang-mentang berduit, kayo, jabatan tinggi, punya galau urusan dunia dilengkap, tapi nak minta maaf, minta ampun sama Allah itu agak enggan. Nah ini berarti ego kita tinggi, sombong kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra. Nah, ciri-ciri juga orang yang bakal menjadi penghuni surga Allah, mereka ini yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak dalam keadaan susah dan senang. Kalau infak kita lagi senang wajar, tapi pas infak lagi susah ini agak sulit Pak Bu, ya kan? Banyak job, duit masuk, gajian bulanan cair, sedekah dia infak, wajar. Tapi lagi sepi misalnya pasaran, gaji belum cair, urusan masih macet galau, sedekah dia. Nah ini yang luar biasa nih, ini yang luar biasa. Tapi kalau kita sedekah pas lagi ada itu masih, ya rata-rata orang cek itulah galau. Tapi pas lagi tak katik dia sedekah, nah itulah bukti dia bakal menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan terakhir wal kadhibina al ghaidha, orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyenangi orang yang berbuat baik. Jadi 4 ciri. 4 ciri orang yang bertakwa dan bakal menjadi penghuni surga Allah. Sering-sering minta ampun sama Allah, bersedekah dalam keadaan susah senang, menahan amarahnya, dan senantiasa memaafkan manusia yang lain. Jadi boleh kita ambil dari 4 ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak ambil 4-4-nya bagus. Kalau tidak baca 4-4-nya, salah satunya minimal kita bisa mengambil sifat penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi punya paman, namanya pamannya Nabi ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini di peperangan Uhud dibunuh, dimutilasi. Serem. Pamannya Nabi yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kalau Nabi dimusuhi wong, pamannya duluan yang maju, Hamzah ini. Akhirnya ketika di peperangan Uhud ditombak oleh Wahsy dari jarak jauh. Setelah ditombak meninggal. Akhirnya setelah meninggal tadi dimutilasi sama salah seorang perempuan yang bernama Hindun. Kupingnya dipotong, palanya dipotong, hatinya dikeluarkan. Serem Pak. Ketika Nabi lihat itu sedih, Nabi marah. Pamannya selama ini yang membela beliau, mati-matian memperjuangkan dakwanya Islam, dakwanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimutilasi. Ketika Nabi lihat itu, dalam campur aduknya sedih, marah, pengen balas dendam. Maka Nabi ngomong, demi Allah aku akan balas 3 kali lipat lebih jahat dari ini, kata Nabi. Marah Nabi. Bayangkan Pak, kalau paman kita dewek yang dibunuh cek itu, cak mana perasaan kita? Paman yang senantiasa membela, membantu, menolong kita. Nabi wajar marah, manusiawi. Kata Nabi, aku akan balas 3 kali lebih kejam daripada apa yang mereka lakukan. Akhirnya turun ayat tentang melarang untuk melakukan perbuatan yang lebih kejam daripada yang sudah dilakukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'fu wa tasfahu fa inna dzalika min azmil umur. Jikalau engkau wahai Muhammad memaafkan dan melapangkan dadamu, maka itulah termasuk kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita lagi marah, lagi tidak senang, kita mampu memaafkan, itulah termasuk kemuliaan yang bakal kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang yang sabar itu, kata Nabi, uang yang hebat itu, yang perkasa itu, bukan uang yang hebat dengan tinjuannya, bukan.
Tapi wong yang hebat, perkasa itu wong yang mampu menahan amarah ketika dia lagi marah. Kita lagi marah, kita mampu menahan amarah, nah itu hebat. Nah ibu-ibu kalau nak nyengok bapak-bapaknya hebat atau tidak, coba dibuat marah dulu bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya nak pacak nahan amarah, langsung nak main kasar, ngomong kasar, main tangan lagi, apa lagi, waliyadzubillah, berarti bapak-bapaknya belum lulus ujiannya. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu buat marah, sabar. Ibu-ibunya buat marah, bapak-bapaknya keluar. Karena tidak galak marah, kakek turun tangan ataupun ngomong-ngomong yang tidak benar, keluar bapak tadi. Itu lebih bagus daripada dia marah, main tangan dan seterusnya. Jadi ciri-ciri suami yang soleh, yang dia itu mengikuti jalurnya Nabi kita Muhammad SAW. Coba tes ibu-ibu, tidak apa-apa. Buat suaminya marah. Kalau bisa marahnya itu ditahan, amarahnya ditahan, berarti suaminya suami soleh. Tapi sebaliknya, kalau bapaknya pas dibuat marah ngamuk, piring pecah galau, lemari terbalik galau, TV pecah, suruh hadir pengajian dulu bapak-bapaknya. Dan sebaliknya ibu-ibu juga, Pak, coba tes ibu-ibu kita, buat marah. Buat marahnya cak mana? Coba bapak-bapak ngomong, aku punya madu yang baru misalnya. Jangan juga kayak marahnya. Jadi kalau kita nak mengetahui wong itu soleh atau tidak, tes dia ketika marah. Kalau dia mampu marahnya ditahan, berarti dia wong yang soleh. Tapi kalau dia mampu menahan amarahnya, berarti dia masih tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan. Karena marah itu daripada syaitan, Pak, Bu. Makanya ketika kita marah itu disuruh duduk. Uji Nabi, kalau kita marah posisinya lagi tegak, disuruh duduk. Kalau kita lagi duduk, disuruh tegak. Kalau kita posisinya lagi marah, lagi tidak berwudu, disuruh berwudu. Agar apa? Agar menahan amarah kita. Amarah itu panas dari syaitan. Jadi semampu mungkin, sebisa mungkin kita harus menahan amarah tersebut. Karena marah ini tidak katik kebaikannya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, selagi marah itu urusannya dunia, urusannya pribadi, itu tidak ada kebaikannya. Tapi kalau marah itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di situ bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu lagi cerita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kita sama-sama tahu nih beliau nih. Beliau ini sahabat Nabi yang paling sepuh, tertua, merupakan khalifah yang pertama, penggantinya Nabi yang pertama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya anak. Siapa nama anaknya? Ada yang tahu? Anak perempuan Abu Bakar Siddiq. Yang tahu kakek dapat hadiah dari Pak Okta. Siapa? Aisyah. Suaminya siapa? Betul, suaminya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa beradik? Siti Aisyah. Tidak tahu? Tidak tahu? Nah yang tahu beradik ada Pak Okta, ada berapa beradik coba? Tahu kalau biasanya kita. Ada 3 beradik. Siti Aisyah ada 3 beradik. Ada Asma, ada lagi Abdullah. Asma itu betina. Asma ini dulu galak bawa makanan ketika Nabi lagi di gua Thawr, menyendiri ketika hijrah. Jadi Asma ini gawinya bawa makanan ke Nabi. Itu Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Siti Aisyah ini Pak dulu pernah difitnah berbuat tak senonoh, berbuat zina dengan salah seorang sahabat, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur diabadikan bahwasanya ketika Siti Aisyah lagi nak buang hajat, dibarengi dengan salah seorang sahabat, dituduhlah bahwasanya Siti Aisyah dengan sahabat ini berbuat tidak senonoh. Akhirnya Siti Aisyah dimusuhi oleh sahabat-sahabat yang lain, dan Nabi pun tidak pacak membenarkan, membetulkan Siti Aisyah. Diam be Nabi sampai turun ayat yang membebaskan, membuktikan bahwasanya Siti Aisyah tidak bersalah. Nah, wong dulu tuh cek itu
Nyari pembenarannya bukan dari diri dewek, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang turun ayat tentang dia itu maka mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah turun ayat tentang kepribadian beliau, bahwasanya beliau tidak bersalah. Nah, Sayyidina Abu Bakar biasanya memberikan sedekah kepada Mistah ini salah seorang yang ngomongi Siti Aisyah berbuat tidak senonoh tadi. Akhirnya gara-gara dia ngomong cak tadi, Sayyidina Abu Bakar tidak lagi ngenjuk dia santuna, tidak lagi berinfak sama dia, berhenti. Yang biasa ngenjuk bulanan 1 juta tidak lagi. Ngapa? Kau ngomongin anak aku tak keruan-keruan, tak galak lagi aku nak sedekah sama kau. Maka turun ayat menegur Sayyidina Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyu'tu maharamullah. Hendaklah orang yang dermawan di antara kalian jangan berhenti untuk memberi orang-orang yang menjadi ikatan baik dengan dia, keluarga, siapapun, family dia, kawan-kawan dia, jangan berhenti untuk memberikan sedekah kepada mereka. Falyafu wal yasfahu, hendaklah kalian memaafkan dan melapangkan dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidaklah kalian ingin mendapatkan ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memaafkan nih Pak Bu, tidak lain dan tidak bukan agar kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita di siang hari ini menjadi sarana untuk kita semua untuk saling memaafkan, tidak lagi menyimpan kebencian, iri, dengki. Dan ketika hati kita ini kosong, bersih daripada sifat-sifat tersebut, maka cahaya Allah Subhanahu wa taala akan masuk dan kita mampu untuk berbuat taat kepada Allah dan dicap sebagai hambanya yang muttaqin, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sudah agak siang, 11:30. Mohon maaf jikalau ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.